Saudara-saudariku yang terkasih, malam ini kita bicara tentang Extra Ecclesiam Nulla Salus, secara khusus apa yang digambarkan dalam Lumen Gentium, artikel 16 ya, artikel 16, yang menurut saya banyak disalah tafsirkan, atau mungkin dipelintir juga, sengaja dipelintir oleh beberapa orang, baik klerus maupun awam. Nah, oke, mari kita lihat. Pada Konsili Vatikan kedua, para uskup yang berkumpul memberikan suara 2394 banding 5 untuk dekrit tentang kegiatan misionaris gereja ad gentes kepada bangsa-bangsa, bahasa Latin. Ia diumumkan secara resmi oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 7 Desember 1965. Di artikel 7, bab 7 atau paragraf 7, kita membaca seperti ini. Allah dengan cara-cara yang dikenalnya sendiri bisa menuntun mereka yang secara tidak bersalah, tidak tahu apa-apa tentang Injil, untuk menemukan iman yang tanpanya mustahil untuk menyenangkan dia. Ad Gentes artikel 7. Menarik sekali, bukan? So, ada kemungkinan keselamatan. Let's menari-nari di luar, karena di luar bisa selamat. Oke, kita lihat. Pada tahun 1975, Paus Paulus ke-6 yang sama menulis seruan apostolik Evangelii Nuntiandi, evangelisasi di dunia modern, di mana kita membaca, Allah dapat menggenapi keselamatan dalam siapapun yang Dia inginkan dengan cara-cara yang hanya Dia sendiri yang tahu. Manusia dapat memperoleh keselamatan juga dengan cara-cara lain oleh belas kasihan Allah, meskipun kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. EN Evangelii Nuntiandi artikel 80. Ya, setuju saya. Bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin, kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. So, let's lihat. Tetapi entah bagaimana banyak orang dalam gereja, baik klerus maupun awam, telah beralih dari interpretasi ekstrim bahwa jika Tuhan dapat memimpin mereka yang tidak tahu Injil untuk menemukan iman yang menyenangkan, Allah telah memimpin mereka yang tidak tahu Injil kepada iman yang menyenangkan. Jadi maksudnya, kalau Allah bisa memimpin mereka, berarti Allah sudah memimpin mereka. Nah, itu pergeseran interpretasi. Dan entah bagaimana, banyak orang di dalam gereja, baik klerus maupun awam, telah beralih ke interpretasi ekstrim, bahwa jika laki-laki dan wanita dapat memperoleh keselamatan dengan cara lain yang diketahui Allah saja, maka mereka telah beroleh keselamatan meskipun mereka tidak mengenal Injil. Ya, sampai di sini paham ya? Pergeseran interpretasi itu adalah can be saved, diterjemahkan, ditafsirkan sebagai are saved. Are saved. Betul. Oke. Dr. Ralph Martin dalam bukunya Will Many Be Saved? What Vatican II Actually Teaches and Its Implications for the New Evangelization. Maksudnya apa ya? Apakah banyak orang diselamatkan? Berpendapat bahwa studi tentang teks utama Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium ke-16, yang menjadi dasar kedua kutipan di atas, kutipan dari Ad Gentes dan Evangelii Nuntiandi, adalah teks utama yang sama yang digunakan oleh banyak orang di dalam gereja untuk mempromosikan interpretasi ekstrim dan keliru, yang konsekuensinya adalah bahwa semua orang diselamatkan entah mereka mendengar Injil atau tidak. Nah, itu. Jadi 3 teks ini dari Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi, dan basisnya di Lumen Gentium 16. Dari situ orang menginterpretasikannya secara ekstrem bahwa orang bisa selamat meskipun dia tidak mendengar Injil. Salah. Gitu. Bahkan alih-alih menekankan apa yang sebenarnya diajarkan tanpa mengetahui, ya, yang diajarkan itu apa? Tanpa mengetahui tentang gereja, tetapi bertindak di bawah ilham kasih karunia, mencari Allah dengan tulus dan berusaha untuk memenuhi kehendaknya, dapat diselamatkan bahkan jika mereka belum dibaptis. Itu bisa dilihat KGK, Katekismus Gereja Katolik 1281, dan banyak orang di dalam gereja
baik klerus maupun awam, secara keliru mengajarkan diselamatkan. Ya, mereka kenyataan bahwa bisa diselamatkan, can be saved, ditafsirkan menjadi are saved, sudah diselamatkan atau diselamatkan. Bahasa Indonesia kurang dapat ya, kurang dapat kalau pakai bahasa Indonesia. Can be saved, posibilitas, tapi orang menjadikannya aktualitas ya. Kalau yang punya latar belakang filsafat, terutama filsafat Aristotelian, orang-orang di luar gereja itu ada potensi untuk diselamatkan, tapi aktusnya itu harus dilakukan oleh gereja Katolik dengan mewartakan Injil kepada mereka. Baru potensi itu menjadi aktus. Potensi saja tidak bisa, dia harus menjadi aktus. Yang punya latar belakang bisa paham ya. Martin menegaskan bahwa lompatan dari kemungkinan ke kepastian tentang keselamatan orang-orang yang belum mendengar Injil bukan karena kesalahan mereka sendiri, ke kepastian tentang keselamatan mereka tidak dijamin oleh 3 teks ini. Ya, yang menjadi dasar semua pernyataan ini, yaitu LG 16. Dalam bahasa Aristoteles dan Aquinas, itu berupa potensi, bukan aktus. Ya. Dan untuk alasan ini, fokus buku dari Dr. Ralph Martin adalah bagian ke-16 dari Lumen Gentium, The Dogmatic Constitution on the Church. Bahkan penulis kita ini menekankan analisis dari 3 kalimat terakhir dari Lumen Gentium ke-16. Secara khusus, ya penting untuk memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua. 3 kalimat yang sama yang hampir selalu diabaikan, atau jika mereka tiga ayat tadi ya, 3 pernyataan ini pernah disebutkan sama sekali, disebutkan hanya sangat singkat dan tanpa komentar yang signifikan. Ya, orang mau lari-lari tangkap di ujungnya saja, oh dia diselamatkan begitu. Tetapi seringkali manusia yang tertipu oleh si jahat telah menjadi sia-sia dalam penalaran mereka dan telah menukar kebenaran Tuhan dengan kebohongan, lebih melayani makhluk, lebih percaya kepada makhluk yang bernama siapa, entah Luther, Calvin, Zwingli, Nestorius, Arius, dan seterusnya, daripada Sang Pencipta sendiri. Atau ada beberapa orang yang hidup dan mati di dunia ini tanpa Allah. Itu terancam pada final despair, keputusasaan terakhir. Karenanya, untuk memajukan kemuliaan Allah dan memperoleh keselamatan dari semua ini dan mengingat perintah Tuhan, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Gereja memupuk misi dengan pelayanan dan perhatian. Ini masih dari LG 16. Jadi, bagi penulis kita ini, Ralph Martin, dan bagi kita semua, 3 kalimat yang sangat signifikan yang tidak boleh diabaikan atau hanya diberi perhatian singkat tanpa komentar yang signifikan. Mengapa perhatian berkelanjutan harus diberikan pada 3 kalimat terakhir LJ 16 yang diabaikan ini, cenderung diabaikan banyak orang ini? Karena saudara-saudariku yang bukan skismatik maupun bukan heretik atau yang skismatik dan heretik, seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Ralph Martin, kondisi di mana orang dapat diselamatkan yang belum pernah mendengar Injil sangat sering, pada kenyataannya tidak terpenuhi. Ya, kondisi itu tidak pernah terpenuhi. Gereja mengajarkan ada kondisi seperti ini, tapi faktanya syarat dan kondisinya tidak pernah terpenuhi. Begitu. Terdapat kondisi, syarat dan ketentuan di mana orang bisa diselamatkan di luar gereja, tapi pada kenyataannya syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi. So, what do you think? Extra ecclesial nulla salus? Gitu.